Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Diani dengan NIM 23146035, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang teknologi dalam bisnis dan pekerjaan. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pokok bahasan. Di sini ada penjelasan tentang pokok bahasan. Pokok bahasan adalah dampak teknologi terhadap bisnis, mempersiapkan tim kerja jarak jauh, pentingnya keamanan siber dan teknologi keamanan, manfaat teknologi bagi bisnis dan tempat kerja, kerja jarak jauh dan baru yang perlu diwaspadai dalam waktu dekat. Baiklah, masuk ke materi kedua, yaitu dampak teknologi pada cara kerja perusahaan dan bisnis. Di sini ada yang pertama, kemudahan akses dan globalisasi. Yang kedua, perubahan dalam model bisnis. Yang ketiga, pemasaran dan interaksi konsumen yang lebih efektif. Keempat, inovasi dan efisiensi operasional, transformasi industri dan peluang baru. Langsung saja masuk ke materi selanjutnya, dunia kerja sebelum teknologi. Jadi di sini ada penjelasan tentang sebelum teknologi hadir, orang-orang zaman dahulu, terutama orang-orang yang lahir di penghujung abad ke-20 dan awal abad ke-21, masih menggunakan tenaga manusia untuk melakukan sesuatu. Ya, tanpa sokongan teknologi, mereka bekerja untuk membuat es batu, menyalakan lampu di jalan, serta mengendalikan lift. Sedangkan dunia kerja dengan teknologi menghilangkan jarak, efisiensi kerja. Ketiga, kemudian akses informasi, meningkatkan keterampilan dan pengolahan data. Masuk ke pembahasan berikutnya, kemudahan mempersiapkan tim jarak jauh. Yang pertama sini ada langkah pertama, tetapkan panduan yang jelas, target dan posisi harus didokumentasikan. Yang kedua, rekrut dengan teliti pekerjaan orang yang tepat untuk posisi dalam tim. Yang ketiga, berinvestasi pada teknologi cloud, temukan dukungan terbaik bagi tim jarak jauh. Yang keempat, pertahanan ketertiban tim, juga produktivasi dan motivasi tim. Yang kelima, langkah maksimalkan komunikasi, gunakan saluran yang bersedia untuk mendorong keterbukaan dan kolaborasi. Langsung masuk ke materi berikutnya, kesesuaian kerja jarak berdasarkan industri. Di sini ada penjelasannya. Pekerja jarak jauh atau remote work semakin menjadi kebijakan yang normal, diterapkan di berbagai industri, tak terkecuali di industri media dan perikanan. Kebijakan bekerja jarak jauh awalnya merupakan keputusan darurat yang harus diterapkan selama pandemi. Keuntungan bekerja jarak jauh. Yang pertama ada fleksibel waktu. Yang kedua, work-life balance. Yang ketiga, karyawan bekerja jarak jauh menghemat waktu, energi, dan sumber daya perusahaan. Yang keempat, produktivitas tinggi. Yang kelima, retensi karyawan. Masuk ke soal berikutnya, pentingnya keamanan siber dan teknologi keamanan. Di sini ada penjelasan tentang cyber security adalah kumpulan teknologi, proses, dan praktik keamanan yang digunakan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan siber atau ancaman siber. Cyber security bertujuan untuk mencegah akses tidak sah, penggunaan yang tidak sah, dan pengubahan data secara ilegal atau merusak. Pada era digital saat ini, keamanan teknologi informasi atau IT security menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan kepercayaan pelanggan. Setiap perusahaan pastinya memiliki data atau informasi penting terkait bisnis. Selain itu, banyak bisnis menyimpan data mereka di perangkat elektronik agar mudah diakses. Melindungi informasi yang dimiliki perusahaan merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena hal tersebut merupakan aset yang sangat berharga dari perusahaan. Mengingat pentingnya data dan kemungkinan beberapa potensi mendapat ancaman.
cyber attacks seperti diretas atau disabotas. Keamanan harus dimaksimalkan agar tidak jatuh ke tangan yang tidak tepat. Selain itu, banyak kejahatan online yang menargetkan data dan informasi penting untuk digunakan dalam aktivitas ilegal. Oleh karena itu, cyber security merupakan salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan untuk menjaga data internal dari berbagai ancaman. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat teknologi. Di sini ada penjelasan tentang manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, mudah menerima informasi. Sisi positif perkembangan teknologi yang pertama ialah ada pada kemudahan dalam menerima informasi baik lokal hingga internasional. Mudah berkomunikasi, belanja lebih praktis, belajar menjadi lebih mudah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat untuk pertumbuhan perusahaan. Baik, dampak teknologi pada pertumbuhan perusahaan di sini ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Operasi lebih efisien dan produktivitas lebih tinggi menghasilkan kesuksesan dan ekspansi. Yang kedua, melejitkan inovasi. Berarti alat yang tepat mendorong bisnis untuk mengembangkan produk lebih baik, proses lebih baik, dan cara lebih baik untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan manajemen sistem dan plafon, menjaga keteraturan perusahaan dan memastikan tercapainya target bisnis. Masuk ke pembahasan selanjutnya, manfaat pada kepuasan dan komitmen karyawan. Di sini ada penjelasan yaitu meningkatkan koneksi antar karyawan, memiliki lebih banyak saluran untuk berkomunikasi, mendorong komunikasi, kolaborasi, memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih efisien, meningkatkan produktivitas, yaitu memiliki sistem dan alat yang dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan, melejitkan kinerja mereka dan membuat mereka turut memiliki rasa pencapaian, mendorong pembelajaran dan pengembangan teknologi, memberikan karyawan akses terhadap sumber daya dan sarana untuk belajar dan berkembang. Baiklah, sampai sini saja penjelasan saya. Kalau ada kata saya yang salah di setiap bait video, saya mengucapkan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.